Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, saya mengucapkan selamat sore, shalom buat kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan suci hari ini. Kita siapkan diri hati kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pelindung dan pengayom kami. Tuhan, kami datang kepadamu untuk membawa kehidupan ini beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan hikmat, akal budi yang dari Engkau untuk kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, salah, kekurangan, kelemahan kami sebagai manusia, untuk supaya kami layak beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, di saat kami memuji Tuhan, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba merintangi, menghalangi dalam ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, seluruh pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, ya Tuhan, Engkau pakai dan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 220. NR 220, di bawah kepak sayapmu. Ada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi biru, bagaikan Raja Wali.
melintasi badai hidup. Kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Satu kerinduan kita untuk supaya kehidupan kita selalu berada di hadirat Tuhan. Ya, berada di hadirat Tuhan itu bukan perkara yang mudah, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, ya kita datang ke gereja lalu beribadah, itu kita menganggap ya bahwa itu sudah kita berada di hadirat Tuhan. Seringkali diri kita ada di gereja, ada dalam gereja, tapi hati kita tidak ada di gereja. Inilah pujian ini memberikan suatu semangat kepada kita untuk supaya kita selalu berada di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR juga. NR nomor 216 NR 216, yaitu Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ubah hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terutama, dan itu sebabnya kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk supaya sungguh-sungguh Roh Kudus yang sudah diutus oleh Bapa ini masuk dalam hati kita. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami menyadari tanpa pertolongan daripada Roh Kudus-Mu, maka ibadah kami akan menjadi hampa. Dan itu sebabnya Tuhan, doa permohonan kami, bila Tuhan membuka hati kami, Roh Kudus boleh membuka hati kami, untuk supaya Roh-Mu boleh tinggal diam di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami ada kemampuan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sucikan hati kami, kosongkan hati kami dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau, dan sekarang isi dengan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, untuk supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh bekerja dalam hati kami, yang menghasilkan iman, dan selanjutnya kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan gereja-Mu dimanapun berada saat ini, yang bersamaan beribadah dengan kami. Ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau memakai para hamba-hamba-Mu dengan pemakaian yang heran yang dari Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu pembangunan tubuh-Mu yang akan segera disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang sama kuat Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, demikian pun hamba tetap berserah diri kepada-Mu Tuhan. Hamba menyadari hamba bukan siapa-siapa, bukan apa-apa jika Tuhan tidak menolong dan memakai hamba. Dan itu sebabnya Tuhan berikan kemurahan dan belas kasihan-Mu, untuk supaya hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, menyucikan, mengoreksi kami, mempersiapkan kami untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, dan mereka menekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan surgawi untuk bisa menyerap, mendengar, sampai pun juga firman-Mu boleh mengerjakan hati sidang jemaat-Mu. Dan firman-Mu bukan hanya didengar, tetapi firman-Mu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sungguh jemaat-Mu juga boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dudukkan sidang jemaat semua dengan baik, dengan tenang, dan tetap memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk merindukan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah di saat yang bersamaan. Kita semua mengetahui suatu di hari-hari ini betul-betul ya, kita sungguh-sungguh diperhadapkan dengan situasi yang membuat manusia kita ini bisa takut, bisa khawatir, ya, dan semuanya saudara sekalian, sehingga ya kalau kita tidak waspada ini akan mengganggu ibadah kita. Ya, mulai tanggal 3 kemarin saku ya, atau ya tanggal 3 PPKM sedang diberlakukan kembali, ya, pembatasan sedang ya diberlakukan oleh karena peningkatan daripada orang-orang yang
terpapar corona ini juga, bahkan juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga mengalami. Saudara sekalian, kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar, kita mendoakan supaya Tuhan juga memberikan pertolongan kepada kita yang Tuhan izinkan ya masih sampai hari ini kita bisa mengikuti ibadah. Maka tugas kita juga mengingat saudara kita untuk supaya kita bisa beribadah, terutama juga bisa lewat ibadah ini kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang hari-hari ini juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan corona ini. Bangsa dan negara kita sedang juga berjuang untuk bisa mengatasi ini. Banyak hal yang sudah dilakukan, tapi sampai hari ini juga terus berjuang, dan itu sebabnya tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita juga harus berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya. Bangsa dan negara kita sekarang ini sedang menghadapi masalah yang begitu berat, dan itu sebabnya kita selayaknya sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah, maka kita pun juga harus ambil bagian dalam hal ini untuk membawa senantiasa bangsa kita ini kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin kita. Dan harapan kita dengan peristiwa yang terjadi ini merupakan suatu pelajaran dan juga memberikan suatu koreksi kepada kita. Bagaimana untuk kita, bagi kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, atau orang-orang Kristen, biar ini menjadi suatu pelajaran kepada kita. Bukan saatnya untuk kita ya menjadi tawar, bukan saatnya untuk kita menjadi takut dan khawatir, sekalipun faktanya memang seperti itu, tetapi tetap kita punya firman Tuhan, punya firman Tuhan bahwa Allah itu pelindung kita, Dia pengayom kita, Dia menjaga kita. Ya, itu sebabnya kita yakin, di satu sisi kita yakin bahwa Tuhan itu pelindung kita, maka di sisi yang lain kita juga belajar taat dan dengar-dengaran, taat kepada aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintah kita, sebab kita tahu lewat firman Tuhan bahwa pemerintahan yang sah itu adalah wakilnya Tuhan di bumi. Jangan malah kita ngeriwui, jangan malah kita menyusahkan bangsa kita ini, dengan cara-cara kita yang tidak baik dan tidak benar, tapi justru ketika bangsa kita di saat-saat ini juga termasuk kita yang ada di dalam bangsa kita ini menghadapi situasi yang demikian, biar kita juga turut merasakan apa yang dirasakan bangsa kita secara keseluruhan, ya, yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dia sedang berjuang, dan itu sebabnya kita mendoakan, ya, lewat ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mari kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita, dalam firman Tuhan di hari-hari ini, bicara tentang penggembalaan, firman penggembalaan ini ya begitu penting. Justru di saat-saat semacam inilah, saudara sekalian, di saat-saat kita diperhadapkan dengan situasi, tadi saya mengatakan yang semacam ini, yang secara daging betul-betul menyusahkan, menyakitkan, menggelisahkan, tetapi di satu sisi lewat ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, saudara sekalian, justru ini untuk membawa kita untuk lebih berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa firman penggembalaan ini penting justru di saat-saat semacam ini, untuk supaya kita dalam keadaan apapun juga tetap kita memposisikan diri berada di dalam kandang penggembalaan sebagai domba-domba yang digembalakan dan tergembala oleh firman penggembalaan itu, bukan dari seorang pendeta atau seorang gembala manusia itu, tetapi yang kita mau perhatikan adalah firman penggembalaan dalam sidang jemaat itu. Ini sangat penting. Tuhan sudah menolong kita dengan Injil keselamatan itu, ya, membawa kehidupan kita sampai kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya
Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Dan kita sudah banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap pribadi kita, saudaraku. Tetapi janganlah kita puas hanya sampai di situ. Maka setelah kita diselamatkan oleh Injil keselamatan itu, saudaraku, ya, dipimpin oleh tongkat atau Injil keselamatan itu, maka kita harus segera lanjut, saudaraku. Bukan kita meninggalkan, ya, bukan meninggalkan Injil keselamatan, bukan meninggalkan kuasa tongkat itu, saudaraku, bukan. Tapi dalam etape yang kedua ini, ruas jalan yang kedua ini, ya, Tuhan mau untuk supaya tongkat itu harus sudah tersimpan di dalam tabut perjanjian. Dan Tuhan akan memimpin dalam ruas yang kedua ini, yaitu dari Gunung Sinai sampai tapal batas Sungai Yordan. Maka Tuhan perintahkan untuk supaya membuat 2 nafiri dari emas tempaan. 2 nafiri. Saya tidak usah menceritakan lagi, saya langsung aja kepada pengertian rohani daripada nafiri ini. 2 nafiri ini, ya, ini berbicara tentang firman penggembalaan, yaitu kelanjutan daripada kuasa tongkat, yaitu Injil keselamatan. Maka dalam ruas jalan kedua ini, setelah diselamatkan, kita sedang dipimpin oleh 2 nafiri. Itulah firman penggembalaan untuk membawa kehidupan kita, untuk membawa kehidupan kita sampai akhirnya nanti sampai tapal batas Sungai Yordan dan sampai menyeberang Sungai Yordan, nanti dipimpin oleh tabut perjanjian sampai masuk ke negeri Kanaan. Nanti berbeda lagi, tapi kita belum saatnya untuk berbicara itu. Kita akan berbicara tentang 2 nafiri, ya, 2 nafiri. Dan 2 nafiri ini tadi saya mengatakan firman penggembalaan ini, atau 2 nafiri ini, ya, untuk sekarang itu mutlak dibutuhkan, saudaraku, harus dibawa, harus ditiupkan, saudaraku, ya, harus ditampilkan atau ditiupkan dalam setiap sidang jemaat, saudaraku, untuk membawa jemaat, untuk memberikan suatu gairah sidang jemaat justru di masa yang sulit ini, saudaraku, untuk supaya jemaat tetap bergairah. Bahkan kita membawa, saudaraku, lewat firman penggembalaan ini kepada kegerakan rohani yang besar di akhir zaman ini. Justru kalau kita bisa melihat di masa-masa ini, sudah saatnya, sudah masanya untuk kita masuk dalam kegerakan yang besar ini, yaitu kegerakan pembentukan tubuh Kristus, kegerakan pembentukan tubuh mempelai, dan Yesus akan segera datang. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dan sekarang akan saya menunjukkan fungsi daripada nafiri ini, saudara. Jadi nafiri itu fungsinya untuk kegunaannya untuk ditiup. Berbeda dengan tongkat. Ya, tongkat diangkat atau diperlihatkan, atau diangkat atau dilemparkan menjadi ular, suatu. Tapi nafiri ini bukan untuk dilihat. Nafiri ini bukan untuk diangkat, tetapi nafiri itu untuk ditiup. Ya, trompet itu untuk ditiup. Ya, kita kalau bicara tentang trompet, suatu, kita lalu teringat, ya, yang lalu-lalu, bukan sekarang ini, saudaraku. Yang lalu-lalu sebelum adanya pandemi ini, saudaraku. Ya, kalau kita bicara tentang trompet, tiap kali di akhir tahun, tutup buka tahun, di pinggir jalan itu, trompet itu begitu berjejer-jejer, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Itu dijual, saudaraku. Bukan hanya untuk digantung, dilihat. Kalau kita membeli itu tujuannya untuk ditiup. Maksudnya untuk bisa mengeluarkan suara. Saudara sekalian, nafiri atau trompet itu ditiup, maksudnya untuk supaya menghasilkan suatu suara yang bisa didengar.
Jadi suara itu untuk didengar, bukan untuk dilihat, tetapi suara itu untuk didengar. Nah, sekarang kalau nafiri itu ditiup atau firman penggembalaan itu diberitakan, saku, tujuannya untuk apa? Untuk sekarang dalam kitab Bilangan, saku, ya ada dua tujuan atau dua kegunaan. Ya, ketika nafiri itu ditiup, saku, oleh para imam, yaitu anak-anak Harun, saku, sudah ditetapkan peniup-peniupnya itu harus anak Harun, anak imam besar Harun, yaitu imam-imam, saku, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk supaya kegunaannya satu, untuk mengumpulkan. Yang kedua, saku, untuk memerintahkan pasukan itu maju atau berangkat. Ini pengertian rohani untuk kita. Ya, kalau dulu memang secara fisik seperti itu. Jadi suara atau berita firman penggembalaan itu untuk kita sekarang ini di zaman gereja ini ada tujuannya untuk mengumpulkan, untuk mempersekutukan. Jadi mengumpulkan atau terjadinya satu persekutuan itu bukan oleh karena hebatnya seorang manusia atau organisasi atau gereja, bukan. Terbentuknya satu persekutuan atau ibadah dan persekutuan ibadah, ya, atau perkumpulan bisa terkumpul itu, saku, itu murni oleh karena dorongan, karena suara daripada nafiri itu. Artinya, kalau kita bisa berhimpun, bisa bersekutu dalam skop yang paling kecil, bisa beribadah, ya, di saat belum pandemi kita bisa berkumpul di gereja itu, sampai saudara-saudara sedang jemaat itu bisa sampai di gereja itu, siapa yang bisa menggerakkan saudara? Bukan hebatnya pendeta atau gereja atau aturan kayak apa yang sampai bisa menggerakkan hati kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya peran dari nafiri-nafiri ini. Diberitakan, dikabarkan, disampaikan untuk apa? Untuk membangkitkan suatu kerinduan. Jadi artinya yang mendorong terjadinya satu ibadah itu, persekutuan itu, karena dorongan dari firman penggembalaan ini, yang mendorong kita, menggairahkan kita. Ya, yang mendorong, menggairahkan kita untuk kita senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, mengambil satu kesempatan sekalipun itu sedikit. Ya, kesempatannya hanya selubang jarum sekalipun. Kalau itu kesempatan, kenapa tidak untuk kita menggunakan kesempatan ini untuk bisa mendengarkan firman penggembalaan. Kenapa mesti firman penggembalaan, saudara? Itu firman yang menggembalakan kita, ya. Kenapa begitu? Sebab tujuan firman penggembalaan itu jelas dan pasti, saudara. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17, untuk membawa kehidupan kita kepada air yang tenang, air kehidupan. Kita dibawa kepada air kehidupan yang di sana tidak ada tangis dan ratap gigi, tidak ada kesusahan, ada kedamaian di sana yang ada. Jadi ini terjadi, suatu, oleh karena gerakan dorongan dari firman Allah yang menggembalakan kita, yang menuntun kita, saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, kegunaannya untuk memerintahkan pasukan maju berangkat. Jadi pasukan mana yang harus berangkat lebih dulu, kapan harus berangkat, dan sebagainya. Semuanya itu diatur oleh bunyi nafiri. Jadi gerak daripada gereja Tuhan, gerak daripada anak-anak Tuhan betul-betul diatur oleh firman penggembalaan. Sehingga
Kemarin saya mengatakan firman penggembalaan itu bagi kita sekarang ini adalah harus menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Jadi firman penggembalaan ini buat kita saudara sekalian harus bisa menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita untuk menentukan arah atau mengatur setiap langkah. Ya, menentukan arah dan mengatur setiap langkah kita. Firman itu pelita bagiku, bagi kaki, dan terang bagi jalan kita. Dia yang mengarahkan kita. Kalau kita ikuti ini, firman penggembalaan ini, ya, yang digambarkan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, maka kita tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah tersandung. Kenapa? Kita seringkali tersandung, dan jatuh, saudara. Karena firman penggembalaan ini bukan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ada terang yang lain yang di luar firman Allah. Terang yang palsu itu yang menuntun kita, sehingga kita bisa tersesat dan kita akan terhilang begitu saja. Itu sebabnya biarlah firman penggembalaan di hari-hari ini, saudara sekalian, sungguh-sungguh menuntun kehidupan kita, memberikan arah kepada kita, kapan kita harus bersekutu, beribadah, dan kapan kita harus berperang, kita harus memerintahkan pasukan untuk maju, mana yang berangkat lebih dulu, dan semua itu sungguh-sungguh firman Tuhan, firman penggembalaan ini yang mengatur kita semua. Asalkan kita mau mendengar suara nafiri itu. Asal kita mau mendengar suara firman penggembalaan itu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita langsung masuk ke sana aja, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 dan 4, ya, saya ingin mengulangi sedikit ini, saudaraku. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat bunyinya demikian, saudaraku. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi suara gembala ini penting. Firman penggembalaan penting buat kita, saudara sekalian. Ya, penting buat kita. Jangan kita anggap remeh. Ya, penggembalaan, jangan. Sebab ini yang betul-betul dan sungguh-sungguh bukan hanya memberikan arah dan tujuan, yang mengatur gerak langkah kita, suatu. Tapi firman penggembalaan ini juga memberikan suatu janji kehidupan yang kekal. Ini luar biasanya di situ, saudaraku. Jangan kita, ya, ketika kita mendengar firman penggembalaan, kok firman penggembalaan? Iya. Sebab kita sedang dituntun, ini jelas ini. Ya, dikatakan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Gembala itu, ya, dia memanggil namanya satu persatu. Saudara kan tidak merasakan, saudaraku, ya, tidak merasakan bagaimana, ya, tugasnya seorang gembala itu, dia harus memanggil namanya satu persatu. Ya, dia menyebutkan nama-nama itu.
Mulai dari domba-domba itu mendengar suaranya. Gembala dia mengenal namanya satu persatu. Kapan itu dikenal? Kapan disebutkan nama-nama itu? Apalagi di situasi sekarang ini, kita nggak bisa ketemu secara fisik. Tetapi bagi seorang gembala, dia selalu menyebutkan nama satu persatu dari domba-domba itu. Disebutkan kapan? Di saat doa syafaat gembala itu dinaikkan. Tuhan, domba A, domba B, domba C. Dia sedang menghadapi ini. Mengenal. Ya, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini luar biasa, dituntun. Ya, bukan hanya itu, jika dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba mengikuti. Ini teladan yang sempurna. Bagaimana Tuhan Yesus ini, dia membawa keluar domba-domba dan dia berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikutinya karena dia mengenal suaranya. Jadi domba mengikut gembala oleh karena satu, dia mendengar suaranya. Gembala juga mengenal satu persatu domba-dombanya. Dan dia mengikuti gembala karena dia mengenal suaranya. Dia tidak mau ada suara asing. Pasti dia tidak akan mau kepada nama, ya, suara yang asing itu. Jadi gembala ini, firman penggembalaan ini adalah memberikan arah kepada kita. Ya, memberikan arah kepada, mengatur setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya itu, tadi saya mengatakan sampai pun Tuhan juga janjikan kehidupan kekal, berikan perlindungan. Coba kita membaca ayat yang ke-27. 27, saudara sekalian, ya. 27, saudaraku, dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, perhatikan. Jadi kalau kita domba-dombanya Tuhan, maka seyogyanya domba-domba itu mendengar suara gembala. Ya, seyogyanya mendengar suara gembala. Domba-domba itu mendengar suara firman penggembalaan. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini kan luar biasa. Luar biasa, saudara. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dalam ayat yang keempat, kenapa dia mengikut? Karena dia mengenal suaranya. Tapi kalau suara asing, dia pasti tidak akan mengikut. Jadi memberikan suatu arah, ya, memberikan suatu arah dan tujuan. Gerak kita itu diatur, ya, mengikut gembala agung, mengikut firman penggembalaan. Diberikan arah yang pasti. Lebih dari itu, suatu ayat yang ke-28, suatu. Kenapa kita harus firman penggembalaan ini? Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini suatu pemeliharaan, perlindungan yang pasti.
bukti sampai kita diberikan satu kepastian, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Coba kalau kita pikirkan, renungkan, apa ada sih di dunia ini yang pernah mengatakan, aku jamin engkau pasti kamu hidup kekal? Tidak ada seorang pun. Wong dirinya belum tentu dia dapat kehidupan kekal kok. Iya kan? Paling-paling sebatas kalau itu anak kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, sudahlah di masa tuanya Bapak Ibu biar sama saya. Untuk kehidupan hari-hari saya yang tanggung, itu ada. Tetapi siapa seorang anak yang bisa sampai memberikan janji hidup kekal? Ataupun orang tua yang juga memberikan janji hidup kekal buat anaknya? Tidak ada seorang pun. Tetapi Gembala Agung pemelihara jiwa ini, dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sudah dapat hidup kekal, tidak akan binasa, ya, bahkan tidak akan ada orang yang coba merebut dari tangannya. Ya, tidak akan merebut mereka. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau ada yang berani merebut dari tangannya Tuhan yang adalah Gembala itu, maka dia akan berhadapan langsung dengan Gembala Agung pemelihara jiwa. Dengan kata lain, saudara sekalian, ya, dengan firman penggembalaan ini, betul-betul kita terjamin terlindung. Kita terjamin dan kita terlindung, dilindungi. Ya, puji Tuhan, itu sebabnya kita bersuka cita. Kita membutuhkan firman penggembalaan itu untuk di hari-hari ini, ya. Dalam perjalanan kita, di dalam perjalanan mengikut suara nafiri ini, ya, dalam perjalanan bangsa Israel yang harus mengikuti suara nafiri itu, nah sekarang prakteknya buat kita, ya, adalah dalam suasana firman penggembalaan ini, maka kita bisa pastikan, maka jelas mutlak yang dibutuhkan di sini apa kira-kira? Domba-domba mendengar suara, aku mengenal mereka dan aku mengikut, dan mereka mengikut aku. Maka yang dibutuhkan bagi domba-domba ini, untuk supaya kita bisa mengikuti firman penggembalaan ini, untuk supaya kita bisa mengikuti suara nafiri yang ditiup ini, atau firman penggembalaan yang diberitakan, disampaikan itu, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mempersekutukan, tapi yang juga mengatur pasukan kapan mau berangkat, kapan, siapa yang berangkat. Maka yang dibutuhkan secara mutlak adalah ketaatan, taat, dan dengar-dengaran. Jelas kok tadi dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Taat dan dengar-dengaran. Ya, ini mutlak dibutuhkan oleh domba-domba. Ketaatan dan dengar-dengaran ini mutlak. Kenapa? Kini kita katakan mutlak, sebab Tuhan memberikan satu janji yang mutlak juga. Kenapa? Dia memberikan janji untuk memberikan hidup yang kekal. Dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ini kepastian, dan itu sebabnya ketaatan dan dengar-dengaran itu
itu penting bagi domba-domba, bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Sekalipun, saudaraku, ya gampang untuk kita mengatakan taat dan dengar-dengaran itu gampang. Bagi saya terlalu gampang untuk menyampaikan taat dan dengar-dengaran. Karena apa? Firman ini juga untukku, untuk kita semua. Maka sesungguhnya firman itu tertuju kepada kita semua untuk supaya kita ketika kita dalam penggembalaan, lewat firman penggembalaan ini, kalau kita ada ketaatan dan kita dengar-dengaran, ada suatu kepastian yang pasti bahwa firman penggembalaan akan memberikan arah dan tujuan yang pasti. Firman penggembalaan tadi disebutkan akan menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada ketaatan, tidak taat, tidak mau mendengar suara nafiri itu sebabnya pada akhirnya banyak terjadi, akhirnya sulit untuk kita mau bersekutu, sulit untuk kita mau berkumpul, sulit untuk kita mau rukun, saudaraku, sulit. Kalau firman ini, firman penggembala, bukan yang terutama dalam kebutuhan kita, saudaraku. Suara ini bukan yang utama buat kita, saudaraku. Untuk kita bisa memperhatikan suara itu, saudaraku. Berapa kali, berapa nafir yang ditiup, 2 atau cuma 1? Semboyan apa kita harus, kalau kita tidak mengerti, saudaraku. Itu sebabnya kita banyak akan mengalami ya hal-hal yang tidak perlu terjadi, itu bisa terjadi. Ya, ketaatan dan dengar-dengaran ini bukanlah hal yang mudah. Mulai dari saya dan kita semua, untuk kita belajar, untuk bisa selalu mendengar suara nafiri ini. Ulang-ulang saya mengatakan yang dibutuhkan ketaatan dan dengar-dengaran. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat dan dengar-dengaran, akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Firman Tuhan mencatat, memberikan contoh kepada kita, justru itu terjadi pada Musa sendiri. Siapa Musa? Pemimpin Israel, gembala Israel, untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tetapi dia tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, kenapa? Sebab pada etapa yang kedua, ruas jalan yang kedua, Musa tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan perintahkan ketika bangsa Israel itu dia marah, memberontak karena tidak adanya air, saudara sekalian. Dan kita juga bisa memahami, ya selembut apapun hati Musa, dikatakan firman Allah dalam Bilangan pasal yang ke-12 kalau tidak salah, saudaraku. Tetaplah Musa ini juga manusia biasa yang juga bisa marah, saudara sekalian. Karena apa? Karena keterlaluannya bangsa Israel ini sudah banyak mengata-ngatai dia. Namun demikian, saudaraku, firman Allah tetaplah firman Allah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk supaya dia mengatakan kepada gunung batu itu supaya bisa mengeluarkan air. Mengatakan. Dia mengatakan untuk supaya apa? Untuk supaya didengar. Jadi perintahnya Tuhan itu ya untuk supaya Musa mengatakan kepada gunung batu ini.
Tapi ternyata Musa dia menggunakan cara yang lama. Kuasa tongkat itu yang digunakan, saudaraku. Dia bukan mengatakan kepada batu gunung untuk bisa mengeluarkan air, tapi justru dia mengambil tongkat itu. Dia mengambil tongkat itu, saudara. Dipukulkan sampai 2 kali batu itu. Dan memang keluar air, saudara. Mengeluarkan air yang banyak juga, saudara. Tetapi karena sikapnya Musa yang tidak taat dan dengar-dengaran itu, Tuhan menjadi marah dan dia berfirman bahwa Musa tidak akan masuk ke negeri Kanaan. Ini kan fatal, saudara. Padahal sejak awal ya Musa dipercayakan untuk membawa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah yang berlimpah susu dan madunya, itulah tanah Kanaan. Tapi karena dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa ini sampai ke negeri Kanaan. Hanya sampai di tapal batas sungai Yordan. Ayo kita baca. Kita baca Bilangan pasal 20. Kita akan mengambil suatu pelajaran yang baik, saudara sekalian. Ya, Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20, saudara, ayat yang kedua, saudara. Nanti saudara bisa membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12 atau 13. Ya, tapi kita akan baca loncat-loncat aja, saudara, supaya nanti saudara baca sendiri ya dengan lengkap. Ayat yang kedua dari kitab Bilangan pasal 20, saudara. Ini contoh ketidaktaatan. Justru ini dilakukan oleh Musa sendiri. Ayat 2, pasal 20 dari kitab Bilangan pasal 20 ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, dan bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ini luar biasa. Sekalipun Musa disebutkan seorang yang lembut hati, ketika diomelin sama bangsa Israel yang semacam diungkit-ungkit, diundat-undat ini. Ya orang diungkit, diundat-undat, ya dimacem-macemin lah. Dia juga tetaplah manusia. Dia tidak berdaya dan dia harus menghadap kepada Tuhan. Dia adukan apa yang terjadi, yang sedang menimpa bangsa Israel ini, orang-orang ini, dan menuntut, terutama yang disebutkan tidak ada minum, ya, minum pun tidak ada. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-7. Tuhan setelah dia sujud menyembah, ya sujud kepada Tuhan, ya tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, perhatikan, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Perhatikan kalimatnya. Jadi Tuhan tidak memerintahkan untuk memukul
ya, bukit batu itu tidak. Ya, Tuhan perintahkan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jelas perintahnya. Saya juga tidak tahu apakah Musa ini masih terbawa, ya, terngiang-ngiang amarahnya daripada Israel ini, siapa yang begitu mengomelin dia dan Harun. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan yang disebutkan katakan kepada bukit batu itu, dia tidak mendengar betul atau bagaimana, tidak dijelaskan. Tapi faktanya yang terjadi, saudaraku, ya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, perhatikan, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Jadi ternyata betul, amarahnya Musa itu masih meluap. Jadi omelan-omelan dari bangsa yang tegar tengku itu masih terngiang-ngiang di kepala. Buktinya dia mengatakan, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, perhatikan, mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bukan mengatakan kepada bukit batu itu, tapi dia mengangkat tangannya dengan tongkat yang ada di tangan itu dan dipukulkan sampai 2 kali. Memang betul keluar air, saudara. Betul memang keluar air. Tapi akibatnya, saudara. Perhatikan ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, artinya tidak taat dan dengar-dengaran, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi jelas dampak akibat daripada amarahnya Musa ini. Dia marah, tidak tahan, tidak mampu untuk mendengarkan omongan dari orang-orang Israel ini. Maka mempengaruhi dia sehingga dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Nah, ini satu contoh, saudaraku, bagi kita ketika Tuhan ajarkan kita taat dan dengar-dengaran, ternyata tidak segampang apa yang kita ucapkan. Musa saja, ketika dia diajarkan oleh Tuhan untuk taat dan dengar-dengaran, maka bisa dipengaruhi dan terpengaruh yang membuat dirinya marah terhadap umat itu, yang membuat dia tidak taat dan dengar-dengaran. Jadi amarah dari manusia ini, inilah yang membuat kita tidak taat dan dengar-dengaran. Emosi kita, amarah kita itu yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita tidak taat dan dengar-dengaran. Contohnya Musa sendiri ini marah di saat Tuhan mengatakan katakan kepada bukit batu, tapi karena amarahnya itu
Maka bukan dia mengatakan untuk supaya didengar. Dia mengatakan kan tujuannya untuk supaya didengar. Katakan kepada bukit batu itu di hadapan mereka. Maksudnya supaya orang-orang Israel itu juga mendengar apa yang katakan oleh Musa kepada gunung batu itu untuk supaya dia percaya. Saudara sekalian. Ya. Jadi suara itu untuk didengar. Tapi tindakan Musa tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akibat emosi, amarah daripada Musa ini. Sehingga dia pun tidak mengatakan, tetapi dia memukul bukit batu itu sampai 2 kali. Amarah manusia itu tidak mendatangkan kebenaran. Dalam perjanjian baru, kita belajar dengan apa yang pernah dialami oleh Musa ini, suatu. Ini biar menjadi pelajaran buat kita. Ingat, amarah manusia itu, amarah Musa ini mengakibatkan dia tidak taat dan dengar-dengaran. Mengakibatkan dia melanggar kekudusan Tuhan. Yang berakibat fatal. Dia tidak bisa lanjut sampai ke negeri Kanaan. Dia pun harus mati di pasang pasir ini. Bersama dengan generasi lama. Ya, puji Tuhan. Tadi saya mengatakan, ini contoh. Dan ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Tidak mengerjakan kebaikan. Atau sebaliknya, amarah manusia itu justru membuat dia kehilangan janjinya Allah. Janjinya Allah kepada Musa membawa Israel sampai ke negeri Kanaan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Pelajaran buat kita, ya, untuk supaya dalam kita menghadapi situasi apapun juga di hari-hari ini, bagikan omelan-omelan, bahkan bencana sekarang bagian omelan-omelan, bagian ya kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, yang kita alami sekarang ini, bagikan yang sedang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Biarlah itu membawa kita untuk kita tetap. Tadi sudah benar dia menghadap kepada Tuhan. Musa kan menghadap kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel itu, ayat yang ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sudah benar membawa itu kepada Tuhan, tapi justru praktiknya tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Ayo ini kita belajar dari sini. Kita ambil pelajaran ini biar kita, ya, dalam situasi yang sulit, kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan ini. Di satu sisi Tuhan menginginkan kita tetap mendengar suara nafiri itu, firman penggembalaan itu, yang akan menuntun, membimbing kita. Suara itu tetap kita dengar, suara berita tentang firman Tuhan tetap kita dengar, tapi biarlah kita belajar taat dan dengar-dengaran. Bukan amarah. Bukan amarah yang mengakibatkan fatal. Ya, tidak akhirnya kehilangan janji Tuhan. Tidak sampai Musa ke negeri Kanaan. Tadi saya mengatakan Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, ya, bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan
kebenaran. Ya. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ya, ayat yang ke 19 lebih baik, saudaraku. Nanti kita perhatikan ayat 20. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, ini nasihat. Bukan cepat marah. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Ya. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tapi kita balik, cepat marah, cepat berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar. Ini kita. Tapi firman Tuhan lewat Rasul Yakobus ini mengajarkan untuk supaya kita cepat mendengar, ya, suara nafiri itu kita dengar baik. Perhatikan cara kau mendengar, ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Ini nasihat buat kita. Pelajaran yang terjadi pada Musa, biar itu ditulis menjadi pelajaran buat kita, untuk kita tidak mengulangi. Tapi sekarang Rasul Yakobus mengatakan, lambat untuk marah. Kenapa? Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini jelas, saudara sekalian. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara sekalian. Ya. Apalagi kalau marah ini, marah itu dibuahi. Ya, ini Yakobus jelas mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari amarah itu. Itu sebabnya Efesus pasal yang keempat, kalau kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Ya, saudara sekalian. Ya, atau lebih baik dibaca ya 1-2 ayat lagi. Efesus pasal yang keempat. Ya, jangan ditutup dulu Yakobus tadi. Ya. Efesus pasal yang keempat, saudaraku. Ayat yang ke-26, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pertanyaannya bagaimana untuk supaya amarah itu tidak menghasilkan dosa? Ya, saya ulangi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya untuk supaya amarah itu tidak menyebabkan dosa, maka kita harus lekasnya berdamai. Janganlah matahari terbenam, artinya lekaslah kita berdamai. Ya, dengan siapapun, dengan Allah, dengan sesama. Jangan pertahankan amarah itu. Ya, jangan sampai matahari terbenam, artinya apa? Kasih Allah itu padam. Jangan memadamkan kasih Allah karena sikap kita yang tidak mau berdamai. Jadi itu caranya untuk supaya ya marah itu tidak, ya janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam. Itu artinya ayo
kita segera berdamai, supaya kita tidak berbuat dosa karena amarah itu. Berdamai kepada Tuhan, berdamai kepada manusia. Kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Nah, kalau kita tidak mau berdamai, saudara sekalian, tidak mau berdamai, saudara, akibatnya bukan hanya berbuat dosa, tapi lebih jahat lagi, lebih berbuat dosa lagi, sampai pada akhirnya membunuh, membenci. Contohnya siapa? Kira-kira, saudara. Tadi kalau kita lanjutkan ayat 27, ya. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita tidak lekas berdamai, itu sama dengan kita memberikan kesempatan untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau berdamai, maka berarti kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis nimbrung dalam masalah kita. Tidak ada kesempatan untuk iblis menghancurkan kita, mempengaruhi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berdamai dan tetap amarah itu meluap, dan iblis masuk, maka tidak heran kemudian dia sampai bisa membunuh. Membunuh itu apa? Membenci. Mungkin secara fisik kita tidak membunuh, ya, tapi membenci. Kebencian itu terjadi. Contohnya tadi saya mengatakan, siapa? Habel yang dibunuh oleh kakaknya Kain, atau Kain yang membunuh adiknya yaitu Habel. Hatinya sangat panas karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, dan Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Karena Kain tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik. Sekalipun dia seorang peladang, seorang petani, kalau saya hasil tani yang terbaik itu dipersembahkan, saya yakin dan percaya Tuhan juga berkenan. Hanya sebagian saja. Tapi apa yang dipersembahkan Habel yang terbaik, yang sulung. Ini yang membuat dia marah. Ya, ada kepahitan hati, dan amarahnya itu amat sangat, dan sampai akhirnya dia membunuh. Kenapa? Sebab ketika dia marah tidak selekasnya untuk berdamai. Coba dia baca, ya, kita teringat cerita itu dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, saudaraku. Kita lihat, ya, kalau akibat amarah ini, saudaraku, kalau kita nggak bisa mengendalikan ini, bahaya ini, ya. Kita baca mulai ayat yang ketiga atau kedua, ya. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kata sebagian itu artinya tidak sepenuhnya, bukan yang terbaik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya,
yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Jadi Kain ini sebenarnya marah sama Tuhan, tapi dilampiaskan kepada adiknya. Saudara sekalian, lalu hati Kain menjadi sangat panas, artinya sangat marah atau marah sekali, dan mukanya muram. Jadi orang marah itu pasti mukanya muram, bersengut. Ya, mungkin senyum, kecut, saudara sekalian. Senyumnya kecut. Orang marah. Alkitab mengatakan, dan mukanya muram. Ya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tadi dalam Efesus, ya, memberikan kesempatan iblis. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ada jalan sebelumnya. Dari nasihat Tuhan, kamu harus berpuasa sekalipun, ya, dosa itu mengintip, iblis itu mengintip, saudara. Tuhan katakan kamu harus berpuasa, tetapi nggak ada usaha untuk itu, saudara. Ya, justru dia merencanakan yang jahat. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Sampai di sini saja. Karena tidak bisa menguasai amarah. Sampai timbul kebencian. Sampai membunuh adiknya sendiri yang sedarah sedaging. Fatal Kain ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia juga tidak dengar-dengaran. Tuhan katakan sama dia, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya kamu harus bisa menguasai itu. Tapi dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan juga. Dan dia tetap membunuh adiknya Habil itu. Habislah pengharapan. Jadi nasihat buat kita, saudara sekalian, buat kita semua. Apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan Musa dan Harun menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak omelannya, banyak maitu. Ya, mungkin kita juga banyak dipaitu, banyak kita diomel, banyak dipersoalkan, banyak macam-macam sesuatu yang kita sedang hadapi. Atau kita diperhadapkan dengan situasi sekarang begitu rumit ini. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Apakah kita memberikan kesempatan kepada iblis? Ketika dosa mengintip, lalu kita bisa dipengaruhi dan kita membunuh, atau kita bisa menguasai diri? Dan akibatnya seperti hanya Musa dan Harun, karena dia tidak taat dan dengar-dengaran. Dia marah begitu amat sangat kepada bangsa Israel, bangsa yang durhaka, dia katakan. Dan dia langsung mengambil tongkat dan memukulkan bukit batu itu. Dan memang keluar air, itu betul, saudara. Memang keluar air. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan kuasa. Dia menggunakan tongkat, menggunakan kuasa. Yang Tuhan inginkan bukan kuasa, tapi ketaatan dan dengar-dengaran itu. Ini penting buat seorang Musa. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, biar ketika kita diperdengarkan,
nafiri ini, firman penggembalaan itu diperdengarkan, diberitakan kepada kita. Bila setiap kita mendengar suara gembala, mendengar suaraku, mendengar suara firman penggembalaan itu, membuktikan bahwa kita taat dan dengar-dengaran. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan hasilnya, saudaraku, ya kehidupan kekal, tidak akan binasa untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang coba untuk mengganggu kita, sebab kita ada di tangan Gembala Agung pemelihara jiwa. Jadi kita datang kepada Tuhan lewat ibadah ini. Banyak pemberontakan, banyak ketidaktaatan kita, terutama untuk diriku dan untuk kita semua. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Pengalaman Musa, janganlah itu terjadi pada kita. Pengalaman Musa menjadi suatu peringatan buat kita untuk membawa kehidupan kita menjadi domba-domba yang mendengar suara Gembala Aku, pemelihara jiwa. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus dalam bentuk perjamuan suci. Dia sanggup untuk menolong kita. Ya, firman penggembalaan ini sungguhlah ajaib untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ayo kita datang kepada Dia. Kita akan melakukan pujian untuk menyambut perjamuan suci ini, saudara sekalian. Kita akan melakukan pujian dari NR nomor 204, firman-Mu sungguh ajaib. Kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib.
Engkau ada di dalam tiang awan dan tiang api untuk memimpin bangsa Israel. Dan kepada kami sekarang ini Tuhan, Engkau sedang mengajarkan kepada kami untuk kami belajar mendengar suara nafiri. Itulah firman penggembalaan untuk membawa kehidupan kami di hari-hari dipersiapkan oleh Tuhan masuk dalam kegerakan hujan akhir di akhir zaman ini, yaitulah pembentukan tubuh mempelai yang sungguh-sungguh akan terbentuk dan Engkau segera datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Namun demikian kami bersyukur Tuhan jika Engkau mengingatkan kepada kami peristiwa Musa, justru dia tidak taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Justru amarah yang terjadi yang dia alami Tuhan, yang menyebabkan dia bukan mengatakan kepada bukit batu, tapi dia memukulnya Tuhan dengan amarah itu. Tuhan, terima kasih. Demikian pun kami juga seringkali melakukan hal semacam itu. Banyak kesalahan, kekurangan, amarah kami yang sesungguhnya amarah kami tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu sudah memberikan jalan kepada kami untuk supaya kami bisa berdamai dengan Engkau, dan kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis Tuhan. Tidak panas hati seperti Kain Tuhan, tapi sungguh kami boleh datang kepadamu lewat firman penggembalaan untuk membawa kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami, mengakui berdamai di hadapan Engkau. Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau banyak salah dan kurang, tapi Engkau sudah menyediakan sarana kepada kami untuk supaya kami berdamai dengan Engkau. Jangan sampai matahari terbenam, biar kami berdamai Tuhan di hadapan kami. Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu, dan itu sebabnya Tuhan sekali lagi ampuni perbuatan, angan-angan dan pikiran hati kami. Tuhan, yang seringkali mengakiti Engkau, kami tidak taat dan dengar-dengar, ampuni. Dan sekarang Tuhan, layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu, untuk memberikan semangat, kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, langkah yang baru bersama Engkau Tuhan, untuk supaya firman penggembalaan ini betul-betul Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk menunjukkan arah kehidupan kami sampai kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekali lagi layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan menggunakan kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita bisa menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan. Mari, bagi kita semua yang sudah mau menggunakan, disiapkan semua. Saya tunggu sejenak. Saya tunggu sejenak untuk kita bisa menggunakan ini. Dan kalau sudah, mari kita angkat tubuhnya Kristus. Tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Berikan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, lawatan firman-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah. Berkat firman yang sudah memberikan satu pelajaran, memberikan nasihat kepada kami untuk supaya kami menjadi kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, domba-domba Tuhan, domba yang dengar-dengaran kepada suara Gembala Agung Tuhan, pemelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, baik berkat firman Tuhan maupun tubuh dan darah-Mu termeterai dalam hati kami menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah raya yang disertai perjamuan suci pada sore malam hari ini. Tuhan sudah melawat, sudah memberkati kita. Biarlah berkat itu betul-betul termeterai dalam hati kita dan menjadi iman, saudaraku. Dan kita boleh mempraktekkan firman Allah itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, mohon perhatiannya jadwal ibadah, saudaraku. Nanti pada hari Rebu, saudaraku, Rebu ada ibadah PA yang juga disertai dengan perjamuan suci yang dimulai jam 5:30 sore tepat. Hari Rebu merupakan ibadah kita yaitu PA yang disertai dengan perjamuan suci. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis, saudaraku, itu merupakan ibadah doa dan penyembahan kita yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat, yang nanti kembali kita hari Minggu tanggal 11 Juli, saudaraku, ya minggu kedua minggu kedua di bulan Juli ini, ya kita kembali dalam ibadah raya. Ya, ibadah raya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saudaraku, kita akan mendoakan saudara kita yang sekarang ini masih dalam pemulihan, yang ada dalam perawatan. Saudaraku, kita mendoakan ya Mas Yosi sekeluarga sekarang sudah dinyatakan sudah negatif. Tetap kita doakan supaya dipulihkan juga untuk anaknya yaitu Kiki. Dia masih kesehatan terganggu juga, biar Tuhan juga jamah. Juga ya Bapak Drio. Bapak Drio ini bukan nama-nama orang ya. Bapak Drio Palwoko selengkapnya itu satu. Ya juga satu keluarga 9 orang ya semua terpapar COVID. Justru Pak Drionya itu yang ada di rumah sakit agak ya dalam perawatan. Kalau yang istri dan anak-anak keluarga semua berada di rumah, saudaraku, dalam isoman, saudaraku, isolasi mandiri. Kita doakan juga, kita mendoakan untuk saudara Rulan, ini juga permohonan dari keluarganya. Kita juga mendoakan Ibu Linda, jemaat yang ada di
Pondok Chandra, supaya Tuhan juga serta dalam isolasi mandiri bersama keluarga mereka semua. Tuhan menolong. Juga kita berdoa untuk hamba Tuhan, saudaraku ya, hamba Tuhan Pendeta Tommy, satu keluarga, istrinya, ya berita yang saya terima kemarin itu dia sempat tidak sadarkan diri, saudaraku. Ya supaya Tuhan juga menolong keluarga ini, keluarga hambanya ini, juga termasuk Pak Tommy, istrinya, juga anaknya, juga supaya Tuhan menolong. Mari kita akan tundukkan kepala, di samping nanti kita juga berdoa untuk sidang jemaat yang dalam kesusahan, dalam masalah, juga bangsa dan negara kita. Kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Perhatianmu yang begitu luar biasa kepada kami. Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini juga diterima oleh seluruh sidang jemaatmu. Baik yang ada di GKGM, di Triorejo, juga di Pondok Chandra ataupun di Gunung Sari, dan saudara-saudara yang mendengar lewat siaran tunda ini Tuhan, dimanapun mereka berada, ada di Jakarta, bahkan ada di lain-lain tempat, Tuhan juga Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Namun demikian kami juga teringat saudara kami yang sampai hari ini saat ini masih membutuhkan permohonan doa. Keluarga Mas Yosi dalam pemulihan, keluarga Mas Trio, Tuhan juga menolong, juga keluarga Bapak Pendeta Tommy Unsong, Tuhan juga menolong, Saudara Rulan, juga Ibu Linda, Tuhan di Pondok Chandra, Tuhan juga menolong, Om Edwin dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Manusia kami sangat terbatas, Engkau maha tidak terbatas, dan kami yakin dan percaya uluran tangan kasih-Mu kepada mereka semua Tuhan. Jika Tuhan temukan salah dan kurang pada mereka semua, Tuhan ampuni dan sucikan, dan kami yakin dan percaya pasti Engkau memberikan pertolongan. Dan sekarang kami bawa Tuhan sakit penyakit yang sedang diderita oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, nama-nama yang sudah kami sebutkan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit, pencobaan apapun juga yang dialami anak-anak-Mu. Tuhan, persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak-Mu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan mereka kembali, dan kembali beraktivitas terutama dalam ibadah pelayanan mereka semua. Berkatilah sedang jemaat-Mu semua Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka Tuhan, sampai pun dalam ibadah pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami ya Tuhan, biar kami belajar untuk menekuninya, untuk belajar taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pula kami tidak henti-hentinya untuk membawa bangsa kami, bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan. Tuhan, apa yang sedang dihadapi bangsa kami ini, kesusahan-kesusahan oleh karena pandemi ini Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan memakai para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, dan bidang mereka masing-masing, TNI, Polri, Tuhan semua Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bangsa kami. Hikmat akal budi yang dari Tuhan, segala pembiayaan dana yang dibutuhkan bangsa kami, Tuhan juga menolong semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih tenaga medis, Tuhan juga Engkau tolong para dokter, obat-obatan yang boleh tersedia, Tuhan juga menolong, memberkati, memakai mereka semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan beristirahat, sebentar juga kami akan berpisah satu yang lain. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Ya, salam sehat buat semua. Puji Tuhan.